Berjalan. Saya ingin pergi juga, bisakah saya pergi? Wajah Jiang Chen penuh dengan kepahitan, dan ada 7 emosi dan 6 keinginan, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. 6 keinginan itu disatukan, yang merupakan satu keinginan, dan Jiang Chen tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, mereka bertiga telah kehilangan dukungan dari ki asal mereka, dan di dimensi ketujuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Adalah sifat manusia untuk mencintai pria dan wanita, tetapi kengerian dari dimensi ketujuh ada di sini. Itu akan menggunakan kekuatan keinginan untuk menghancurkan semua orang yang jatuh di sini. Chen Lu setara dengan mengirim mereka langsung ke neraka Avicii. Tanpa origin Qi, tidak ada yang bisa terus mengacaukan situasi, sekarang mereka hanyalah hubungan paling sederhana antara pria dan wanita. Chen Qingqing juga benar-benar tercengang. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, dan keinginan di tubuhnya benar-benar melahapnya. Transformasi ruang 7 dimensi benar-benar tidak terduga bagi mereka. Pada saat ini, Chen Qingqing dan Chen Muran benar-benar gila, ditelan oleh keinginan, dan mereka hanya gila. Jiang Chen ingin berjuang, tetapi tidak dapat pulih, jadi dia hanya bisa memilih untuk mengundurkan diri. Adegan dramatis seperti itu benar-benar tak terbayangkan dan tak terbayangkan baginya, satu naga dan 2 burung phoenix, dia dan Chen Muran dan Chen Qingqing benar-benar terintegrasi. Mereka bertiga secara bertahap kehilangan akal, terutama Chen Muran dan Chen Qingqing. Keduanya sama sekali tidak memiliki konsentrasi yang sama dengan Jiang Chen. Mereka ditelan oleh keinginan di dimensi ketujuh, dan mereka sudah tidak berdaya. Meskipun Jiang Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa dia harus membuat perubahan, kekuatannya benar-benar ditekan, dan kedua wanita itu bisa menungganginya untuk menghasilkan banyak uang. Meskipun dia masih memiliki sedikit kejelasan dalam pikirannya, dia benar-benar tidak bisa, tidak mengubah status quo. Setelah awan dan hujan, dan kenaikan kedua, Jiang Chen secara bertahap ditelan oleh keinginan. Dia bukan dewa, dan dia tidak dapat mengubah penindasan mengerikan yang dibawa kepada mereka oleh ruang 7 dimensi. Waktu telah berlalu menit demi menit, tetapi tubuh dan jiwanya, semua dalam keadaan kacau balau. Saya tidak tahu berapa lama, tubuh Jiang Chen tiba-tiba bergetar, dan pohon laurel emas memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan yang hampir menembus tubuh Jiang Chen, membuatnya merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjadi jelas, Jin Guishu memperkaya jiwa dan semangat Jiang Chen, dan juga mencegah dirinya untuk sepenuhnya tenggelam dalam dimensi ketujuh. Siapa aku? Di mana aku? Gumam Jiang Chen, dan tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya terbuka, terjalin dengan Chen Muran dan Chen Qingqing, hatinya seperti bel yang berkicau, memekakkan telinga. Aku tidak bisa tenggelam seperti ini. Hati Jiang Chen dipenuhi amarah, dan dia langsung melesat ke langit. Saya Jiang Chen, saya ingin tempat ini berubah untuk saya ingin hari ini, tidak lagi menutupi mata saya. 7 derajat ruang, apa yang bisa saya lakukan? Jiang Chen meraung, jiwanya dipukul keras, yaitu penindasan ruang 7 dimensi, tetapi osmantus emas masih ada di benak Jiang Chen, masih ada kejelasan, platform spiritual cerah dan bersih, menjaga inci persegi terakhir. Keinginan ditinggalkan sedikit demi sedikit oleh Jiang Chen, dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengubah ruang 7 dimensi. Jin Guishu menyelamatkan hidup Jiang Chen. Selama Jin Guishu ada di sana, ada harapan. Hujan emas tersebar di ruang 7 dimensi. Meskipun origin Qi Jiang Chen telah dilarang, ia dapat berkomunikasi dengan pohon osmantus emas. Lapisan tetesan hujan emas jatuh dari langit, seperti badai, menyapu. Lulus. Ruang 7 dimensi berwarna-warni secara bertahap ditutupi oleh hujan emas, dan pikiran keinginan dihilangkan sedikit demi sedikit dari pikiran Jiang Chen. Pada saat itu, tertutup oleh hujan emas, bahkan mata Chen Muran dan Chen Qingqing secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Ini, gumam Chen Muran, tak bisa berkata-kata karena terkejut. Apa yang terjadi padaku barusan? Setelah Chen Muran selesai berbicara, melihat bahwa dia, Jiang Chen dan yang lainnya terbuka, wajahnya langsung memerah, dan kemarahan di hatinya membuncah di hatinya. Jiang Chen, kamu binatang buas. Tubuh halus Chen Muran bergetar terus-menerus, Jiang Chen juga berkepala besar, dan aku terpaksa melakukannya, oke. Saya tidak tahu bagaimana Anda berdua selamat dari energi yang ganas tadi. Chen Muran menggigit bibir merahnya erat-erat, matanya penuh air mata, dan dia mengenakan jas putih. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Semuanya disebabkan oleh dimensi ketujuh. Ruang 7 dimensi adalah lapisan ruang di ruang cermin, penuh dengan ancaman kematian, yaitu menghancurkannya dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Jiang Chen tampak tak berdaya, tetapi itu adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa berubah. Chen Qingqing juga tercengang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan air mata tidak bisa berhenti berlama-lama, tetapi ketika nasi dimasak dengan nasi mentah, itu selesai.
Bahkan jika dia menangis, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi betapa tak berdayanya mereka sekarang, hanya mereka yang paling tahu di dalam hati mereka sendiri. Chen Qingshan menggunakan hidupnya sendiri untuk membuka jalan bagi kita. Apakah itu caramu merawat saudara perempuannya? Chen Muran berkata sambil mencibir. Saat ini, dia berdiri di samping Chen Qingqing, dan keduanya tampaknya memiliki menjadi front bersatu. Saya, Jiang Chen, bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Jiang Chen memandang Chen Qingqing dan Chen Muran. Sial, kamu baru saja mendapatkannya dengan harga murah dan menjualnya dengan baik, aku tidak membutuhkannya. Chen Muran menatap Jiang Chen, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan, tetapi sekarang mereka berada di ambang hidup dan mati, ini ruang 7 dimensi adalah makam mereka, tidak bisa keluar. Apa yang terjadi dengan hujan emas ini? Meskipun mata Chen Qingqing penuh dengan kebencian, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Jiang Chen saat ini, jadi dia mungkin juga menemukan cara untuk keluar dari sini sesegera mungkin. Aku berhasil. Selama hujan emas ini memenuhi ruang 7 derajat, itu akan mampu menghancurkan semua emosi dan keinginan. Ruang ini kemungkinan akan hancur sendiri. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang dia adalah satu-satunya pria, dan pria dari 2 wanita, jadi tentu saja dia harus menanggung semua ini. Meskipun dia dipaksa, Jiang Chen bukanlah tipe orang yang melarikan diri setelah menyeka mulutnya. Kamu berhasil, bisakah kamu melarikan diri? Chen Muran menatap Jiang Chen dan mengucapkan kata demi kata. Setelah melarikan diri, aku pasti akan membunuhmu. Mata Chen Muran sangat rumit, tetapi bisakah dia benar-benar membunuh Jiang Chen? Dia tidak yakin, ketika Chen Muran memandang Chen Qingqing juga bingung dan bingung. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi hal semacam ini. Tetapi pada saat ini, di atas langit, cahaya berwarna-warni muncul, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, mewakili emosi dan 6 keinginan. Ran dan yang lainnya sekali lagi merasakan ketakutan didominasi oleh keinginan. Jiang Chen, aku tidak akan membunuhmu lagi, kau harus menyelamatkan kami. Chen Muran menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, semangatnya didominasi oleh keinginan, ketakutan seperti itu lebih tidak nyaman daripada kematian. Sekarang, satu-satunya harapan adalah pada Jiang Chen. Hidup dan mati dipertaruhkan. Ekspresi Jiang Chen serius dan sangat serius. Pada saat ini, bahkan dia sama sekali tidak yakin bahwa dia akan dapat menembus dimensi ke-7, tetapi pada saat ini, hanya dia yang bisa melakukannya. Chen Muran dan Chen Qingqing tidak punya pilihan sama sekali, mereka hanya bisa berada di bawah belas kasihan emosi dan keinginan mereka. Dengan kata lain, musuh mereka yang sebenarnya adalah diri mereka sendiri, karena mereka tidak dapat mengendalikan keinginan mereka sendiri, sehingga mereka akan terjebak dalam-dalam. Tidak dapat melepaskan diri dari kesusahan, itu seperti orang yang jatuh ke rawa. Semakin mereka berjuang, semakin mereka tenggelam. Saat ini, hanya orang luar yang dapat membantu mereka. Tidak mungkin bagi Chen Qingqing untuk mengabaikan Jiang Chen, bahkan jika itu adalah kesepakatan pria antara dia dan Chen Qingshan, dan dia memiliki hubungan dengan 2 wanita, jika dia meninggalkan mereka sendirian, maka Jiang Chen berbeda dari binatang buas. Tanda tanya, selama dia bisa keluar, dia tidak akan pernah membiarkan mereka berdua terluka. Pria, selalu ada sesuatu yang harus dilakukan. Jiang Chen tidak pernah malu dengan tindakannya. Jiang Chen. Chen Qingqing menatapnya, hati Jiang Chen tergerak, mata Chen Qingqing, sangat sederhana, tetapi hubungan antara 2 orang, tetapi tidak mungkin sederhana. Saat ini Chen Qingqing juga sangat tertekan, hidup dan kematian, dia tidak tahu kemana dia harus pergi, cinta dan kebencian antara Jiang Chen dan Jiang Chen, tidak ada cara untuk melepaskan sekarang, apakah itu kakak laki-lakinya atau dirinya sendiri. Mereka sudah terikat erat dengan nasib Jiang Chen. Tetap bersama. Jika Anda tidak tahu bagaimana menghargai tubuh ini, maka kematian kakak laki-laki tidak akan ada artinya. Chen Qingqing tidak tahu bagaimana perasaannya tentang Jiang Chen. Mungkin dia tidak bisa memprediksi atau mengendalikan hasil seperti itu. Jika dia pergi hidup-hidup, itu akan dianggap sebagai keberuntungan, kelahiran kembali. Jiang Chen dapat melihat bahwa apakah itu Chen Qingqing atau Chen Muran, mereka berdua adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Meskipun mereka bertarung tanpa henti, pada titik hidup dan mati, ada pemahaman diam-diam yang tidak dapat dijelaskan antara kedua wanita itu. Di antara keduanya, tampaknya menjadi jauh lebih tenang. Jiang Chen memiliki hubungan cinta dengan mereka, tapi itu adalah pilihan terakhir, satu-satunya orang yang bisa mengubah semua ini adalah Jiang Chen sendiri. Kepolosan seorang wanita selalu menjadi hal yang paling penting. Mata mereka berdua yang memandang Jiang Chen juga menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak dapat berbicara tentang cinta, tetapi mereka penuh dengan perasaan yang melampaui kata-kata.
Di persimpangan hidup dan mati, sebagai satu-satunya manusia, Jiang Chen harus berdiri, terutama karena keberadaan Osmanthus emas. Jika tidak ada Osmanthus emas, mungkin mereka semua akan mati dalam keinginan mereka sendiri, bahkan Jiang Chen pun mati. Tanpa pengecualian, hujan emas memberinya secercah harapan. Aku pasti akan membawamu keluar. Jiang Chen berkata dengan tegas, apakah mereka bisa keluar tergantung pada dia sendiri. Sungguh mengerikan di sini, aku tidak ingin tenggelam dalam keinginanku sendiri. Gumam Chen Muran, rasa takut telah sepenuhnya menelan hatinya, dia tidak sekuat yang dibayangkan Jiang Chen, saat ini, Chen Muran adalah seperti seorang gadis kecil yang diliputi oleh keinginannya. Iblis perempuan yang sangat berkuasa dan yang mengendalikan komputer telah menjadi sangat kesepian dan tak berdaya sekarang. Chen Qingqing memegang tangan Chen Muran dengan erat, dan Chen Muran bersembunyi di lengannya, terisak dengan suara rendah. Jiang Chen dan Chen Qingqing saling berpandangan, Chen Qingqing berkata dengan suara rendah. Dia tidak memiliki kerabat sejak dia masih kecil, aku satu-satunya kerabatnya. Kata-kata Chen Qingqing membuat Jiang Chen juga tiba-tiba menyadari bahwa Chen Muran tidak memiliki keluarga sama sekali, kerabatnya, karena ini, dia menjadi sangat jahat, sangat berbahaya, dan penuh kewaspadaan terhadap siapapun, itulah sebabnya dia membuat dirinya begitu kuat. Jika dia tidak waspada terhadap siapapun, dia mungkin tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Di keluarga Chen, di atas bintang Yongye, itu penuh dengan intrik. Dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memenuhi persyaratan tanah leluhur keluarga Chen dan memasuki medan perang kuno ini untuk pengalaman. Ini adalah yang paling dihormati. Setidaknya, aku dulu memiliki saudara laki-lakiku, tetapi sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Chen Qingqing menggigit bibir merahnya, air mata berangsur-angsur jatuh dari sudut matanya. Hal yang sama adalah akhir dunia, pada saat ini, kedua saudara perempuan itu saling berpelukan, dan mereka adalah kerabat terakhir satu sama lain. Pada saat keputusasaan hidup dan mati, hati kedua orang itu akhirnya terhubung erat. Pada saat ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah saling jatuh cinta dan membunuh, ternyata adalah Liu Yan Huaming. Sangat disayangkan masih belum diketahui apakah dia bisa meninggalkan ruang 7 dimensi ini sekarang. Jiang Chen juga merasa kasihan pada Chen Muran, tidak hanya dia, tetapi juga Chen Qingqing. Dia tidak bisa mewakili siapapun, tetapi jauh di lubuk hati mereka telah benar-benar runtuh, jadi Chen Muran dengan wajah seperti itu, pada saat ini, dia tidak berpura-pura, tapi benar-benar sangat menyedihkan. Dibandingkan dengan Chen Muran, Jiang Chen cukup percaya diri, setidaknya dia aman, setidaknya dia tidak sedih dan kesepian seperti Chen Muran. Dia masih memiliki ayahnya, Yan Chenyu, Wu Ningxu, Yan Qingcheng, Ling Yun, semua orang yang sangat dia cintai, dan Feng Er, yang telah berusaha keras, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. Ini adalah adegan paling tragis dalam nafsu. Jiang Chen tidak bisa tidak merindukannya. Dia tidak peduli dengan nomor 1 di dunia. Dalam hatinya, dia hanya merindukan istri dan anak-anaknya. Sentuhan nostalgia, jelas di hatinya, cintanya memiliki kehangatan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi Xiao Yu, Ningxu, dan yang lainnya, hati Jiang Chen penuh dengan semangat juang. Dia benar-benar tidak bisa mati di sini. Dia ingin pergi, dan dia ingin kembali ke dunia miliknya, rumah kecilnya sendiri. Dimensi ketujuh itu sendiri adalah jalan buntu, tidak ada yang bisa lepas dari keinginan mereka, jadi tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hujan emas berangsur-angsur turun, dan awan warna-warni yang menakutkan juga diselimuti, dan keduanya bersaing satu sama lain. Di bawah awan berwarna-warni, ekspresi Jiang Chen menjadi lebih jelek. Hancurkan untukku. Jiang Chen meraung, dan hujan emas turun dengan deras. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, awan berwarna-warni secara bertahap ditelan oleh hujan emas, dan sepertinya ada celah di langit. Pada saat itu, baik Chen Muran dan Chen Qingqing mengangkat kepala mereka dan menatap celah di langit, retakan itu berwarna biru dan penuh dengan es. Apakah kita benar-benar akan meninggalkan ruang 7 dimensi ini? Chen Muran tidak bisa mempercayainya sama sekali. Di bawah kaki mereka semua tulang mati, dan tulang mati itu tercekik. Mereka bahkan tidak berani melakukannya, lihat ke bawah, ribuan mil jauhnya, ratusan juta makhluk terperangkap di ruang 7 dimensi ini, dan tidak satu pun dari mereka yang keluar hidup-hidup. Akankah mereka menjadi satu-satunya pengecualian di sini? Buka, pikir Jiang Chen, Osmanthus emas bergoyang terus-menerus, potongan daun emas jatuh di dimensi ketujuh, awan mundur, lingkaran cahaya biru muncul di langit, dan gletser muncul kembali. Keluar, kami keluar. Chen Qingqing menangis karena kegembiraan. Mereka lahir di keluarga Chen dan dibesarkan di keluarga Chen, jadi mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh ruang cermin ini dan apa arti ruang 7 dimensi ini. Mereka bahkan telah menerima nasib mereka, menginjak rangka yang tak terhitung jumlahnya, siap menyambut mereka mati. Tapi Jiang Chen memberi mereka harapan tanpa akhir.
Tidak ada yang pernah menembus dimensi ketujuh dari alam keinginan, dan mereka semua dicabik-cabik oleh Jiang Chen. Itu benar-benar mencengangkan. Terima kasih. Chen Qingqing memandang Jiang Chen, dengan perasaan campur aduk di hatinya, pria ini tampaknya telah terjerat erat dengannya untuk waktu yang lama. Chen Muran juga sangat ragu-ragu, melirik Jiang Chen, ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Gletser di sekitarnya tertutup, dunia masih sama, hati Jiang Chen sangat cemas, dan hatinya adalah Chen Lu, tetapi pada saat ini, Chen Lu telah menghilang, dan hanya ada mayat binatang raksasa kuno di mana-mana. Itu adegan, sangat tragis, tak terhitung darah mengalir, dan Gletser yang tak terhitung jumlahnya pecah. Kemana Chen Lu? Kemana dia pergi? Chen Muran sangat bingung. Pada saat ini, keberadaan Chen Lu adalah yang paling penting, bukan hanya karena Promise Blade di tangannya, tetapi juga karena gambar cermin di ruang angkasa, hidup dan mati mereka disertakan, dan jika Chen Lu tidak ditemukan, hidup dan mati mereka tidak dapat diprediksi. Blade of Promise mungkin telah sepenuhnya mengendalikan Chen Lu, dan hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Jika bukan karena Chen Lu, kita tidak akan disusupi ke dalam ruang 7 dimensi. Dia tidak dapat mengendalikannya, sama sekali. Chen Qingqing juga mengungkapkan pikiran batinnya, meskipun Jiang Chen tidak ingin mempercayainya, tetapi memang benar, jika bukan karena Chen Lu sebelumnya, mereka tidak akan disusupi ke dimensi ketujuh. The Promise Blade tampaknya telah melahapnya, apakah mantan Chen Lu akan kembali? Jiang Chen tidak tahu, wajahnya serius, melihat binatang buas yang jatuh, situasi mereka sulit untuk dijelaskan, hilangnya Chen Lu mempengaruhi hati semua orang. Chen Qingqing dan Chen Muran secara alami sangat membenci Chen Lu. Mereka hampir membunuh mereka. Ini jelas merupakan perseteruan hidup dan mati, tetapi Jiang Chen berharap Chen Lu tidak jatuh, dan dia dapat mempertahankan keyakinannya. Berpegang teguh pada hatimu, tapi harapan tipis. Dia sudah terpesona, Jiang Chen, tidak memiliki ilusi tentang dia lagi, dia bukan lagi Chen Lu Lo, dia hampir membunuh kita. Chen Muran menatap Jiang Chen dengan tatapan membara. Aku tahu, aku pasti akan menemukannya, tidak peduli di mana dia berada, apakah dia hidup atau mati. Keyakinan Jiang Chen yang teguh membuat Chen Muran dan Chen Qingqing terdiam. Sangat dekat, Chen Muran juga tahu bahwa di dalam hati Jiang Chen, dia pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan Chen Lu. Meski keduanya sudah menjalin asmara, di mata Jiang Chen, Chen Lu jelas yang terbaik. Cinta sejati dalam hidupnya. Pada saat ini, Chen Muran tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa dia tidak cemburu, tetapi dia merasa tidak nyaman. Hidup dan mati Chen Lu tidak lagi penting. Dalam hati Chen Muran, dia telah benar-benar berubah menjadi iblis. Iblis di sekitar bilah janji. Ada banyak kematian binatang raksasa di depan. Ayo cepat dan lihat ke depan, kata Chen Qingqing, melirik Jiang Chen. Jiang Chen sedikit mengangguk, dan ketiganya berjalan berdampingan, melintasi gunung, menuju melihat lebih jauh. Untuk rencana hari ini, hanya jika mereka menemukan Chen Lu, mereka dapat meninggalkan ruang cermin hidup-hidup. Pada saat ini, Chen Dianya dan Chen Yingying juga telah menghilang, dan hidup dan mati mereka tidak pasti, Jiang Chen masih sangat khawatir. Ruang 7 dimensi rusak, tetapi mereka masih di ruang cermin, meskipun hidup mereka tidak dapat dibunuh di sini untuk saat ini, di ruang virtual, hidup tidak berbeda dengan kematian. Tidak ada yang akan tahu kemana Chen Lu akan pergi, begitu pula Jiang Chen. Di ruang cermin, bilah janji adalah iblis terbesar. Jiang Chen dan yang lainnya melewati beberapa puncak gunung. Gunung-gunung di bawah lapisan es berlumuran darah. Sejak itu, mereka telah melihat lebih dari 20 binatang raksasa tergeletak di genangan darah, merah dan putih, mengejutkan. Darah telah lama mengering dan meleleh di bawah pegunungan glasial. Sepertinya kita keluar sedikit terlambat. Sangat mungkin bahwa semua binatang raksasa di sini telah dibunuh oleh Chen Lu. Bahkan Chen Dianya dan Chen Yingying mungkin tidak dapat bertahan hidup. Chen Muran menggoda, dia telah menghadapi Chen Lu sepanjang waktu, itu sebabnya dia sangat merenung. Chen Lu dan Chen Muran adalah sepasang musuh hidup dan mati. Dia tidak ingin menemukan Chen Lu. Bahkan jika dia menemukannya, yang terbaik adalah mati Chen Lu, tetapi jelas, dia juga berpikir bahwa itu tidak mungkin. Chen Lu saat ini tidak buruk menjadi iblis besar. Jika mereka bertemu lagi, mereka mungkin tidak memiliki sedikit pun untuk menjaga tangan mereka. Bilah janji adalah pelakunya, tetapi Chen Lu tidak bisa disalahkan. Tanah zaman kuno memang berantakan. Di sini, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Tanah zaman kuno, kesedihan zaman kuno dan masa kini adalah hal yang paling penting. Suasana hati Chen Qingqing selalu rendah, karena bahkan setelah keluar di dimensi ketujuh, mereka mungkin belum tentu dapat melarikan diri, tetapi harus ada harapan dalam hidup. Ini adalah harapan kakak laki-lakinya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah semua ini, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Mari kita pergi ke depan dan melihat.
Jika Chen Lu benar-benar telah ditelan oleh bilah janji, saya pasti tidak akan berbelas kasih. Setidaknya, kita harus meninggalkan ruang cermin ini terlebih dahulu. Titik. Wajah Jiang Chen muram. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh leluhur keluarga Chen. Tidak mungkin mati tanpa kehidupan. Jiang Chen masih percaya pada dirinya sendiri, selama mereka dapat menemukan Chen Lu, maka mereka pasti akan dapat membuat perubahan. Tampaknya tidak sulit untuk pergi. Dia tidak tahu seberapa kuat Chen Lu, tapi dia pasti tidak akan berbelas kasih, jika tidak, dimensi ketujuh akan menjadi tempat pemakaman mereka. Terakhir kali, Jin Guishu menyelamatkannya, sulit untuk mengatakan kali ini. Semoga saja, Chen Qingqing bergumam, mereka berjalan untuk waktu yang lama, binatang raksasa jatuh di genangan darah, tidak ada yang selamat, tidak ada berita dari Chen Dianya dan Chen Yingying, dan untuk Jiang Chen, itu juga orang yang tidak mau menghadapi fakta. Tidak ada binatang buas raksasa di depan, ini sungai yang datar. Mata Chen Muran berbinar, lebih dari 50 binatang raksasa. Semuanya mati di sini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini belum lama ini, tetapi sungai datar di depannya, itu memberi orang perasaan yang sangat berbahaya, ribuan mil dataran, tertutup es dan salju, tetapi Jiang Chen dapat merasakan bahwa suhu di sini tiba-tiba turun, dan langit di sekitarnya menjadi semakin gelap. Dingin sekali. Mungkinkah ini tanah beku abadi di sini? Chen Qingqing menatap Chen Muran. Keduanya saling memandang, dan bahkan jiwa menjadi sangat menyakitkan dan dingin. Apa itu bumi beku abadi? Mata Jiang Chen sedikit menyipit. Tanah beku abadi juga merupakan metode leluhur keluarga Chen. Ini setara dengan ruang 7 dimensi. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Tanah beku abadi akan terus menyebar, dan tidak ada rumput yang tumbuh kemanapun ia pergi. Di ruang cermin ini, semua kekuatan magis leluhur keluarga Chen, lihat. Sepertinya ketika leluhur keluarga Chen bertarung melawan iblis besar Qingqiang, hampir tidak mungkin untuk menang. Kata Chen Muran rendah, suara, dan pada saat yang sama mengungkapkan tebakannya, tidak ada seorang pun di ruang cermin di mana mereka sekarang. Mengetahui apa yang akan terjadi, bahkan Chen Lu, yang telah dikendalikan oleh bilah janji, mungkin tidak tahu. Chen Qingqing juga sangat gelisah di hatinya. Dia juga tahu sesuatu tentang leluhur keluarga Chen. Sudah takdir mereka untuk dapat melarikan diri dari ruang 7 dimensi. Adapun apakah mereka dapat melarikan diri dari ruang cermin di sini? Tidak ada yang saya tidak tahu, dan saya tidak berani menantikannya. Hal yang mengerikan tentang lapisan es terletak pada kemampuannya untuk mengasimilasi Anda. Disinilah ia benar-benar menakutkan. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, lingkungan luar angkasa di sini masih menakutkan, dan dimensi ketujuh adalah bukti terbaik. Meskipun mereka belum sepenuhnya memasuki permafrost abadi, menurut dugaan Chen Muran, kemungkinan besar mereka sudah berada di tepi permafrost. Saya juga melihatnya di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Chen menggunakan segala cara mereka untuk binasa dengan iblis besar Qingqiang. Adapun siapa yang akan menang atau kalah pada akhirnya, tidak ada yang tahu. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan mayat leluhur keluarga Chen dan iblis besar Qingqiang di sini. Pedang Wuji telah melalui bertahun-tahun dan dapat melahap semua makhluk hidup. Setan besar Qingqiang dan leluhur Chen keluarga, apa sebenarnya apakah itu mati atau tidak, masih belum diketahui sekarang, terlalu berbahaya bagi kita untuk terus bergerak maju. Kata Chen Qingqing sambil merenung. Tapi dia juga tahu bahwa jika mereka tidak pergi, maka mereka hanya akan disambut oleh kematian. Jika mereka tidak pergi, mereka akan mati. Ini hanya masalah kematian cepat atau lambat. Tanah leluhur akan membuat semua orang jatuh ke dalam kesedihan orang dahulu, di antara mereka, leluhur keluarga Chen tidak membiarkan mereka mendapatkan berkah sedikitpun. Qingqing benar, Jiang Chen, kamu bisa memikirkannya, kami berdua telah mempercayakan seluruh hidup kami ke tanganmu, kamu tidak bisa pergi dengan caramu sendiri, aku tahu kamu ingin menemukan Chen Lu, tapi kami keduanya manusia. Chen Muran berkata dengan suara rendah. Krisis di depan sudah jelas. Hanya ada 2 jalan di depan kita. Satu adalah menunggu kematian di tempat, dan yang lainnya adalah bergerak maju dan mencari kehidupan. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Jiang Chen bertanya balik. Pada saat ini, Chen Muran juga terdiam. Akan lebih baik mengambil inisiatif untuk duduk dan menunggu. Dia hanya khawatir Jiang Chen akan memperlakukan mereka berdua sebagai umpan meriam, dan akan melakukan apa saja untuk temukan Chen Lu, bahkan korbankan mereka. Jiang Chen melihat bahwa Chen Muran dan Chen Qingqing sama-sama diam, dan dia juga menebak bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Meskipun Chen Lu adalah orang kepercayaan saya, tapi kami juga berteman, dan saya, Jiang Chen, selalu mengambil hati dan hati saya untuk teman-teman saya, dan tidak akan pernah menipu teman-teman saya. Chen Lu sangat penting bagi saya, ya wanita yang telah saya ajak bicara sepanjang hidup saya, tetapi saya juga tidak akan mengecewakan Anda. Jiang Chen berkata dengan benar. Kata-kata ini berapi-api,
Chen Muran dan Chen Qingqing keduanya tenggelam dalam perenungan. Meskipun apa yang dikatakan Jiang Chen benar atau tidak, mereka hanya bisa memilih untuk percaya satu sama lain. Setidaknya ketika Chen Qingshan sedang sekarat, dan ketika dia menghadapi seorang yatim piatu, mereka masih mempercayai Jiang Chen sebagai pribadi. Inilah alasan mereka saling menghargai. Musuh belum tentu tidak bisa menjadi teman. Justru karena mereka dapat melihat titik bersinar satu sama lain sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Mengenal satu sama lain dan mengetahui musuh tidak akan berakhir dalam 100 pertempuran. Meskipun Chen Qingshan dan Jiang Chen memiliki hubungan yang dangkal, mereka bisa berada di persimpangan hidup dan mati. Mempercayakan saudara perempuan terpenting dalam hidupnya kepada Jiang Chen sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jiang Chen memiliki status tertentu di hatinya, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak antara laki-laki. Kami percaya padamu. Chen Qingqing dan Chen Muran saling memandang dan menatap Jiang Chen dengan teguh. Tidak ada keraguan tentang mempekerjakan orang, tidak perlu orang yang mencurigakan karena tidak ada pilihan, mereka hanya bisa pergi bersama dan pergi ke jalan Huangquan jika mereka dapat menemukan jalan keluar, tentu saja itu yang terbaik. Terima kasih. Jiang Chen mengangguk, bisa mendapatkan kepercayaan dari kedua wanita itu, hati Jiang Chen juga lega, sekarang mereka hanya bisa melewati sebidang tanah beku abadi ini untuk menemukan jalan keluar yang sebenarnya. Chen Lu, kamu di mana? Apakah kamu masih hidup? Di hati Jiang Chen, dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Dia bukan dewa. Di ruang cermin leluhur keluarga Chen ini, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk mengubah segalanya. Oke, wanita bisa melepaskan, jadi apa yang bisa dia tidak melepaskan? Pindah? Mata Jiang Chen menjadi lebih berhati-hati, tapi rasa dingin yang dibawa oleh lapisan es menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Jiang Chen diam-diam menarik tangan Chen Qingqing dan Chen Muran. Kedua wanita itu cukup tersipu, terutama Chen Muran, yang hanya memiliki sedikit kemarahan di wajahnya, tetapi menemukan bahwa tangan Jiang Chen datang. Perasaan berapi-api itu membuatnya sangat nyaman, seperti Mu Chufeng. Wajah Chen Qingqing malu-malu, dan setelah berjuang untuk sementara waktu, keduanya memilih untuk tetap diam. Bagaimanapun, perasaan ini terlalu nyaman, jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan rasa dingin yang menakutkan hingga ke lubuk hati mereka. Benar saja, hawa dingin semakin dalam dan dalam, tetapi mereka berdua berpelukan di bahu Jiang Chen, dan panas dari telapak tangan mereka memberi mereka kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya di tubuh mereka, tetapi juga di pikiran mereka. Chen Muran tiba-tiba merasa bahwa perasaan dilindungi itu begitu indah. Jiang Chen seperti pohon besar, berlindung dari angin dan hujan, berdiri di sisinya, memberinya kehangatan yang tak terbatas. Jiang Chen tidak pernah memperhatikan bahwa mata kedua wanita itu berangsur-angsur berubah ketika mereka memandangnya. Langkah Jiang Chen dan yang lainnya sangat sulit. Meskipun Jiang Chen mampu menahan hawa dingin yang terus-menerus merusaknya, itu bukan solusi jangka panjang. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati kedinginan. Dia bisa bertahan selama beberapa hari, itu sudah batasnya. Tetapi kedua wanita ini tidak boleh tahu, dan Jiang Chen tidak perlu memberitahu mereka, sebelum itu, dia harus menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Saya tidak tahu berapa lama saya telah berjalan, tetapi tidak ada perubahan antara siang dan malam di sini. Putih salju yang redup, langit yang suram, dan kubah biru telah menghilang. Pada saat ini, badai salju terus meningkat, dan volumenya terikat ke seluruh langit. Mata Jiang Chen membeku, melihat ke tengah dua pusaran badai di kejauhan, dua monumen setinggi sekitar 1000 kaki, berdiri di antara pegunungan, seperti dua raksasa, menghadap ke langit dan bumi. Apakah itu leluhur keluarga Chen dan iblis besar Qing Chang? Jiang Chen merasakan tekanan tak terbatas yang dibawa kedua monumen itu kepadanya. Itu bukan gunung, tetapi manusia. Orang-orang yang begitu menakutkan, bahkan jika mereka mati dan tidak bernyawa, penindasan yang dibawa kepada mereka tidak dapat dijelaskan. Ini mereka. Ini adalah tubuh magis mereka. Saya bisa merasakan kekuatan semacam itu dari nenek moyang yang sama, meskipun kekuatan ini sudah sangat lemah. Kata Chen Muran dengan suara yang dalam, di wajah cantik, penuh kejutan, para leluhur dari keluarga Chen, dan tubuh magis iblis besar Qing Chang, berdiri di antara langit dan ruang cermin, artinya, kedua orang itu mungkin mati bersama dalam pertempuran ini. Monumen besar seperti itu membawa rasa penindasan, yang secara alami tak terbayangkan. Chen Muran dan Chen Qingqing saling memandang dengan kegembiraan dan depresi yang tak terlukiskan di mata mereka. Kekuatan kejut yang kuat membuat Jiang Chen tidak dapat percaya bahwa dua monumen besar yang tak tertandingi ini ternyata adalah kekuatan magis dari dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ini adalah monumen megalitik, meskipun sosoknya ada di sana, tidak ada nafas. Sepertinya kita akhirnya menemukan tuan yang sebenarnya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, karena dua monumen ini ada di sini, dan tubuh dari dua pembangkit tenaga listrik tertinggi ada di sini, maka Chen Lu pasti tidak jauh. Titik. Ini adalah dojo di mana dua orang meninggal. Chen Lu telah datang jauh-jauh,
dan sekarang mungkin telah dikendalikan oleh roh di bilah janji. Itu pasti memiliki tujuan ketika datang ke sini. Ruang cermin tentu tidak sesederhana yang dibayangkan. Jiang Chen selalu memiliki keraguan, tetapi tidak ada bukti mutlak. Bahkan Chen Muran dan Chen Qingqing tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Meskipun mereka menemukan tanah kuno, mereka tidak dapat memahami misterinya. Hampir mati di Huang Kuan. Tubuh kekuatan magis dua orang duduk di sini, dan warisan mereka pasti ada di sini. Mata Chen Muran berbinar, dan lukisan itu seperti bintang jatuh, bergegas ke kejauhan dengan cepat. Sebaliknya, Chen Qingqing tetap diam di samping Jiang Chen. Sangat berbahaya bagi Muran untuk melakukan ini, kata Chen Qingqing dengan suara rendah. Situasi saat ini sulit untuk dikatakan. Saya pikir Chen Lu pasti ada di sekitar sini. Meskipun kekuatan magis dari dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah jatuh di sini, itu tidak berarti bahwa warisan mereka ada di sini. Chen Muran terlalu impulsif. Menyerang dengan gegabah, sangat berbahaya di sini. Tanah beku abadi, seharusnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jiang Chen juga tidak menyangka Chen Muran akan bergegas keluar seperti panah dari offline, meskipun dia tahu itu abadi tanah beku, tetapi di matanya, cahaya api tidak bisa disembunyikan. Namun, tanpamu, kurasa dia tidak akan bertahan selama 12 jam. Chen Qingqing ragu-ragu. Dia seharusnya menemukan sesuatu, dan saya tidak ingin meninggalkannya di sini, tetapi dia memilih untuk membawa kita di punggungnya. Orang tidak membunuh untuk diri mereka sendiri, saya tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Kita tidak bisa melihat itu, hanya dia yang paling aku tahu di hatiku. Jiang Chen mengerutkan kening, meskipun mereka berdua sudah berhubungan seks, dia masih tidak bisa melihat melalui mata Chen Muran. Bagaimanapun, Chen Qingqing lebih nyata daripada Chen Muran. Dia ada daging dan darah, tapi kesepian Chen Muran adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak Jiang Chen. Dia sepertinya tidak pernah membiarkan Anda menyentuh intinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Qingqing menghela nafas. Akan turun hujan dan ibunya akan menikah, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Meskipun Chen Muran telah mengungkapkan hatinya kepada Chen Qingqing, dia masih memiliki lebih banyak keraguan tentang Jiang Chen. Pada titik kritis, pada saat hidup dan mati, dia masih memilih untuk pergi sendiri. Tanah kuno ini, di ruang cermin, apa hal semacam itu ada, dia masih menghargainya, dan tidak ingin memberitahu siapapun. Saya tidak punya waktu, saya harus menemukan Chen Lu. Karena dia punya pilihan sendiri, saya hanya bisa berharap dan menghela nafas. Jiang Chen tidak bisa menjadi pengasuh Chen Muran, dia ingin menemukan apa yang dia inginkan, Jiang Chen pasti tidak akan dipimpin oleh hidungnya, dan saat ini, mereka hanya bisa berpisah. Jangan khawatir, tidak peduli kapan, selama Jiang Chen masih memiliki napas tersisa, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kata-katanya tegas, dan dia penuh dengan kepastian. Chen Qingqing berkata dengan suara rendah. Apakah itu karena kakak laki-lakiku? Jiang Chen tertegun, merenung lama, lalu mengangguk, matanya penuh keseriusan, dia harus menemukan Chen Lu sesegera mungkin, itu sangat mendesak. Jiang Chen melepaskan kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya, dia benar-benar terkurung dalam jarak 1 kilometer, seolah-olah matanya ditutup. Jiang Chen mengerutkan kening, meraih tangan Chen Qingqing, dan bergegas ke kejauhan lagi, tujuannya adalah untuk berada di bawah dua monumen. Semakin dekat jarak, semakin panas Jiang Chen rasakan di hatinya, meskipun dia tidak menemukan Chen Lu, tetapi dia merasa bahwa Chen Lu sepertinya berada di sisinya sepanjang waktu. Jiang Chen telah berlari lebih dari 10 mil, dan akhirnya datang di bawah dua monumen. Dia menatap dua sosok yang luar biasa ini. Dia memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Melihat sekeliling, masih tidak ada berita tentang Chen Lu. Seharusnya tidak, gumam Jiang Chen. Chen Lu selalu mempengaruhi hatinya dan tidak bisa membuatnya tenang. Jiang Chen, lihat, apakah itu bilah janji? Chen Qingqing menunjuk ke tangan leluhur keluarga Chen, bilah panjang berbentuk busur bersinar merah, memancarkan semburan cahaya, bergantian terus-menerus, jika Anda tidak melakukannya. Perhatikan baik-baik, tidak bisa dilihat sama sekali. Kekhawatiran Jiang Chen kacau, jadi dia tidak pernah menemukan petunjuk apapun, dan sekarang dia diingatkan oleh Chen Qingqing. Jiang Chen melihat sekeliling, pupil matanya mengencang, dan sejauh matanya melihat, dia juga melihat lampu merah. Dengan sekejap, itu adalah bilah yang tak terbatas. Apakah itu benar-benar bilah janji? Jiang Chen menarik napas dalam-dalam, dan melompat ke langit. Chen Qingqing mengikuti dengan cermat, dan di mata keduanya, hanya mendapat bilah lampu merah. Lulu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang mau mengambilmu dariku. Jiang Chen menggertakkan giginya dan tidak tergoyahkan. Kali ini, Jiang Chen mengakui bahwa dia memang sedikit panik. Bagaimanapun, Chen Lu adalah janji yang telah dia buat diam-diam di dalam hatinya. Tidak ada keraguan tentang persahabatan antara Chen Lu dan Jiang Chen.
Jiang Chen selalu sangat jelas tentang berapa banyak yang telah dilakukan Chen Lu untuk dirinya sendiri di sepanjang jalan, dan diam-diam mengingatnya di dalam hatinya, tetapi dia dibebani dengan beban menemukan putranya mungkin terlalu banyak janji kepada Chen Lu. Keduanya diam-diam. Chen Lu mencintai Jiang Chen, mencintai tanggung jawab dan tanggung jawabnya, mencintai ketekunan dan keyakinannya, mencintai segala sesuatu tentang dia, tetapi pada titik hidup dan mati ini, Jiang Chen tidak tahu apakah dia masih bisa bergandengan tangan dengan Chen Lu lagi. The Promised Blade, cahaya semakin terang dan terang, mata Jiang Chen seperti panah, dan dia melihat kembali familiar itu. Lulu, apakah itu kamu? Ini benar-benar kamu. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap ke belakang. Tetapi pada saat ini, Chen Lu berbalik perlahan, melihat ke belakang dan tersenyum, menatap dingin ke Jiang Chen dan Chen Qingqing. Semua orang pasti mati. Hehehe, dia bukan Chen Lu, matanya benar-benar berubah, dia ingin membunuh kita. Chen Qingqing berteriak pelan, karena takut Jiang Chen akan dibuat bingung olehnya. Pada saat ini, Jiang Chen menghadapi lebih dari Wuji. Pedangnya adalah hatinya sendiri. Cinta Chen Lu padanya seperti air pasang, dan dia juga sangat menyukai Chen Lu, sehingga Jiang Chen akan kehilangan kemampuannya untuk menilai, yang juga paling dikhawatirkan oleh Chen Qingqing. Pada saat ini, Chen Lu tidak lagi seperti sebelumnya, tetapi Jiang Chen masih memiliki ilusi tentangnya, yang merupakan yang paling berbahaya. Chen Qingqing tidak bisa mengatakan perasaan di hatinya, dia merasa bahwa dia tampaknya terlalu peduli pada Jiang Chen. Promised Blade sangat eye-catching, dan hati Jiang Chen juga sangat geli, dia bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Chen Lu adalah penyesalan terbesar di hatinya, jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang salah, bagaimana dia harus menjelaskannya kepada ayahnya. Sepanjang jalan, Chen Lu dapat dikatakan berpelukan satu sama lain untuk dirinya sendiri, memberikan segalanya, bahkan nyawanya, dengan cara apapun, bagaimana mungkin Jiang Chen mengecewakan Chen Lu. Sosok yang akrab, wajah yang akrab, dan mata yang tidak dikenal adalah kerusakan terbesar bagi Jiang Chen. Hatinya penuh dengan keterikatan, tetapi dia tidak peduli. Selama ada kesempatan hidup, Jiang Chen tidak akan menyerah. Mengapa dia tidak tahu apa yang dikatakan Chen Qingqing? Dia adalah orang yang sangat rasional, tetapi terkadang kepekaannya tidak mudah diubah. Ini juga sifat manusia, dia tidak akan pernah menyesal setelah melalui reinkarnasi sekuler dalam hidupnya. Hati Jiang Chen sangat ditentukan, menghadapi konfrontasi Chen Lu, dia tidak akan pernah membunuhnya. Dan yang paling penting adalah bahwa jika Anda membunuh diri sendiri, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan lawan. Teror dari Promised Blade jauh lebih sulit dikendalikan daripada yang dia bayangkan. Contoh mereka sebelumnya dapat dimengerti, dan juga Chen Qingqing dan Chen Muran. Mereka semua merenungkan emosi dan keinginan mereka, dan hampir menghalangi mereka di dimensi ketujuh. Meskipun mereka tidak bisa membenci Jiang Chen, pelakunya tidak diragukan lagi adalah Chen Lu, dan ini tidak mungkin untuk diubah. Dalam menghadapi hidup dan mati, Chen Qingqing juga khawatir Jiang Chen akan mengambil langkah yang salah dan melangkah ke dalam jurang. Kakak tidak bisa mati sia-sia. Dia ingin hidup, dia harus hidup. Apa yang dia bawa dalam dirinya hati adalah harapan yang diberikan kakak laki-laki padanya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang ada dalam pikiranku. Jiang Chen berkata dengan suara yang dalam, dengan pedang naga langit di tangannya, matanya bermartabat, dan tidak ada cara untuk mundur, maka hanya ada pertempuran. Hidup dan mati, vitalitas. Tidak mungkin Promised Blade membunuh orang yang paling dia cintai. Aku di sini untuk bertarung untukmu. Chen Qingqing berkata dengan suara rendah, di samping Jiang Chen, menunggu dalam barisan yang serius. Chen Lu tidak menakutkan, tetapi dia memiliki pedang yang tak terbatas, tetapi dia adalah mimpi buruk semua orang. Oke, Jiang Chen mengangguk kepala, tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, selalu menjadi karakternya. Chen Lu dan Bilah Janji telah menyatu bersama. Benar-benar tak terbayangkan untuk mengalahkannya. Mencari kematian. Suara, sedingin es dan dingin bergema di kehampaan, tanah beku abadi yang tertutup es dan salju, dan udara dingin melanda, dan suara Chen Lu bahkan lebih menakutkan. Bilah Janji, dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip dan napas seperti embun beku, langsung membawa Jiang Chen. Pedang 33. Jiang Chen memegang pedang naga langit di tangannya, seperti naga yang mengaum selama 9 hari, mengaum, bergoyang, Long Ying Chao, pedang Qi menekan, antara langit dan bumi, berputar dan berputar, Qi bergegas untuk melawan banteng. Pedang tanpa batas sekuat biasanya, tetapi masih sedikit tidak cukup untuk menghadapi dampak Chen Lu, terutama pedang tanpa batas. Untuk pertama kalinya, Jiang Chen merasa bahwa senjata ilahi ini dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Mereka semua sebanding, tapi itu benar-benar menekan pedang naga langit, dan pedang Wuji tidak bisa membuka niat pedang baru, dan hanya bisa terus ditekan oleh pedang Wuji. Fusi antara Bilah Janji dan Chen Lu sangat menakutkan, dan hampir mencapai titik pencampuran dengan air dan susu.
Ini juga sakit kepala yang nyata bagi Jiang Chen. Di antara keduanya, Anda memiliki saya, dan saya memiliki Anda. Dia benar-benar tangguh. Namun, dalam hal kekuatan tempur, Jiang Chen memang lebih rendah. Kekuatan Chen Lu saat ini telah mencapai surga 3 tingkat nebula. Meskipun itu bukan kekuatannya sendiri, bilah tak terbatas ada di sekitar Chen Lu, dan kekuatan tempur menakjubkan. Jiang Chen mundur dengan mantap, dan Promise Blade menstabilkan pedang naga langit. Pada saat ini, kekuatan Jiang Chen juga ditekan oleh Chen Lu, dan situasinya mengkhawatirkan. Meskipun Chen Qingqing telah merespons dari samping, bertarung dengan sengit, tetapi dengan satu musuh dan dua, bagaimanapun, tidak ada peluang untuk menang. Sebaliknya, mereka berdua telah jatuh ke dalam kepasifan mutlak. Pedang tanpa batas Jiang Chen benar-benar ditembaki oleh lawan. Chen Qingqing merasa sedikit putus asa di hatinya. Kekuatan Jiang Chen tidak bisa dikatakan lemah, tetapi di depan bilah Wuji, itu masih sedikit tidak berarti. Mata Jiang Chen berkedip, penuh warna yang bermartabat, dan dia terus bertarung, tetapi untuk pertama kalinya, pedang tanpa batas dipukuli ke segala arah, yang membuat hati Jiang Chen semakin marah dan enggan. Pedang 34, pedang 35, pedang yang tak terbatas, puncak transformasi, bergegas ke puncak langit 9 hari, tetapi masih tidak bisa mematahkan goncangan bilah pedang. Tak terbatas, cahaya pedang dan bayangan pedang, cahaya dingin berbentuk busur, merobek lengan Jiang Chen terbelah, darah memercik, mata Jiang Chen terjalin dengan momen Chen Lu, yang dia lihat hanyalah ketidakpedulian dan kekejamannya, serta penghinaannya terhadap dunia. Hati Jiang Chen penuh dengan perasaan campur aduk, penuh kejutan, dan dia tidak berani, dia juga tidak ingin mempercayainya. Pedangnya, pada saat ini, tidak tahu kemana harus pergi. Orang yang penuh kasih, pedang yang kejam, dia telah jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Kekasih di masa lalu tidak ada, dan tahun masih sama. Musuh hidup dan mati tidak punya alasan, hanya untuk masa lalu. Pedang Wujing, pedang mengikuti hati, kekasih, pedang kejam. Pada saat itu, hati Jiang Chen menjadi darah mendidih lagi. Chen Qingqing juga terpana, mata Jiang Chen benar-benar melebihi harapannya, seolah-olah penuh dengan keinginan, ekstasi, tetapi peningkatan dan kelincahan. Kekuatan pedang terbang melalui awan, pedang itu patah seperti es, dan pedang naga surgawi yang awalnya pasif mulai menunjukkan teror dan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Hati Jiang Chen, bersama dengan pedangnya, terus menyerang, memutuskan hubungan, memotong belenggu di antara mereka, dan mampu mengayunkan pedang di dalam hatinya. Pedang kejam, ada kekasih, biarkan pedang Wujing Jiang Chen akhirnya melangkah lebih jauh saat ini. Pedang 36, momentum Jiang Chen seperti bambu yang patah, badai melonjak, dan pedang Qi juga mengantarkan fluktuasi yang bergegas ke awan 9 langit. Ini adalah sublimasi lain dari pedang tanpa batas, setelah mencapai puncaknya. Pendekar pedang yang hidup adalah pedang yang kejam, ini adalah arti sebenarnya dari 36 pedang, dan ini juga merupakan kehidupan baru dari pedang tanpa batas. Pedang mengikuti hatiku, dan aku merasa gembira. Pedang yang sangat kuat. Chen Qingqing terkejut dan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang Jiang Chen akan membuat kemajuan besar. Hanya dalam satu pemikiran, dia tampaknya mengerti, alam tak terbatas arti sebenarnya dari pedang adalah sama, tanpa kemewahan apapun, tanpa perubahan apapun, hatinya masih sama, semangat juangnya masih belum berkurang, tapi matanya memiliki transformasi baru. Pedang kejam, orang punya perasaan, ini juga cinta yang tidak bisa dia lalui, tetapi karena ini, orang dan pedang bisa semakin cocok. Hidup dan kejam keduanya tak terhindarkan untuk keberadaan pedang Wujing di antara mereka saling melengkapi, mencapai satu sama lain, bergabung satu sama lain, dan menjadi makna tertinggi dari pendekar pedang hidup Jian 36, pedang kejam. Serangan Jian 36 memberi Chen Qingqing kejutan besar. Hati Jiang Chen berapi-api, bahkan di hadapan Chen Lu yang sekarat, dia masih harus menemukan kesempatan terakhir. Pedang tanpa batas, pedang kekejaman. Jiang Chen menebas badai es dan salju yang dibawa oleh pedang tak terbatas dengan satu pedang. Pada saat itu, Chen Lu juga tercengang di tempat yang sama, dan bilah tak terbatas juga ditekan oleh Jiang Chen, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Kekuatan pencegah yang menakutkan 10 juta kali lebih kuat dari sebelumnya. Badai beriak, dan momentumnya melonjak. Pedang Jiang Chen 36 akhirnya menembak jatuh bilah Wuji dari Chen tangan Lu. Pada saat itu, mata Chen Lu sedikit bingung, dan dia jatuh ke dalam kesurupan, penuh kepanikan dan keterkejutan. Tidak mungkin. Chen Lu meraung, ingin merebut kembali bilah janji, tapi pedang Jiang Chen sudah muncul di depan matanya. Pedang kejam pendekar pedang yang hidup. Jian 36 benar-benar melepaskan energi pedang Jiang Chen. Alam energi pedang didorong ke puncaknya. Manusia dan pedang benar-benar satu, tapi mereka benar-benar terpisah. Karena pedang itu kejam, orang punya perasaan, jadi ada kombinasi langit dan bumi di Jian 36.
Tampaknya terintegrasi, tetapi sebenarnya terpisah. Dengan cara ini, pedang melawan pedang, manusia melawan manusia, inilah hasilnya Jiang Chen ingin. Jian 36 membuat Chen Lu dan pedang Wujing benar-benar terpisah. Penindasan yang menakutkan, momentum menelan langit, benar-benar melampaui ranah ilmu pedang Jian 35, 36 epiki, kekuatan Jiang Chen, meskipun hanya pada tahap awal nebula, tetapi pedang 36 ini, adalah transformasi tipe lompatan. Tidak hanya menekan bilah janji, tetapi juga sangat mengubah keadaan pikiran Jiang Chen. Pedang bergerak dengan hati, cinta bergerak dengan pedang, dan pendekar pedang yang kejam tidak akan pernah bisa menampilkan esensi dari kebenaran sejati. Ilmu pedang. Manusia adalah manusia, pedang adalah pedang, perpaduan pedang dan manusia, pemisahan manusia dan pedang, masing-masing independen, dan masing-masing tak terkalahkan. Pedang 36. Jiang Chen menebas satu persatu, pedang itu hanya menghancurkan senjata ilahi, tetapi tidak melukai Chen Lu sedikitpun. Ketiga pedang itu duduk dan Jiang Chen langsung membunuh semua kekuatan pikiran dari Promise Blade. Kamu seharusnya tidak ada. Beri aku kematian. Jiang Chen mencoba yang terbaik. Pada saat ini, dia akhirnya benar-benar menghancurkan perasaan ilahi dari Promise Blade. Hong, Chen Lu merasa bahwa dalam pikirannya, sepertinya dia telah mengalami kejutan besar. Dia telah sepenuhnya ditekan oleh Promise Blade, tetapi dia tidak berharap bahwa jejak terakhir dari jiwa yang tersisa benar-benar terlahir kembali. Dalam ruang dan waktu yang gelap, pada saat yang paling gelap, Chen Lu sudah menyerah. Pikiran spiritual pedang janji benar-benar melahapnya dan meninggalkannya tanpa kekuatan untuk melawan. Setelah hari lain, mungkin jiwa terakhirnya yang tersisa, itu juga akan diasimilasi secara bertahap oleh Promise Blade. Pada saat kematian, Chen Lu mengingat momen indah yang tak terhitung jumlahnya dengan kakak Jiang Chen di dalam hatinya. Dia tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya, tetapi tidak bisa bersama kakak Jiang Chen dan menghabiskan sisa hidupnya bergandengan tangan. Adalah penyesalan terakhirnya. Sangat disayangkan bahwa tahun-tahun itu kejam, dan rasa spiritual Blade of Promise adalah perpaduan dari leluhur keluarga Chen yang tinggal di Blade of Promise dan jiwa alat. Setelah ratusan juta tahun marah, sudah menjadi rasa spiritual, ingin melahap raga dan merebut jiwa. Itu sudah berhasil. Pikiran spiritual bilah janji telah mendominasi Chen Lu, tetapi pedang 36 Jiang Chen kebetulan memisahkan bilah janji dari tubuh Chen Lu. Bahkan Jiang Chen tidak mengharapkannya. Transformasi Jian 36 akan ada pada saat ini, dan itu hanya dibuat khusus untuk Chen Lu. Pemisahan dan perpaduan manusia dan pedang harus dipisahkan untuk waktu yang lama. Namun, pada saat terakhir keputusasaan, Chen Lu memenangkan titik balik. Pedang Jiang Chen mematahkan rutinitas dan memisahkan jiwanya dari pedang yang tak terbatas. Pedang 36 benar-benar memusnahkan jejak spiritual Mind of the Promise Blade, memungkinkan jiwa Chen Lu untuk kembali ke tempatnya. Dalam sekejap, origin Qi di tubuh Jiang Chen juga habis, dan pada saat ini mata Chen Lu terbuka lagi, dengan tampilan baru, gadis yang dulu murni dan lincah, sekali lagi muncul di depan mata Jiang Chen. Chen Lu langsung jatuh ke pelukan Jiang Chen, saling memandang, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka berdua saling memahami ketekunan dan kepercayaan satu sama lain, seperti sepasang kekasih yang bersatu kembali setelah lama absen, hanya saling berpelukan. Meskipun arus Chen Lu sangat lemah, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan pingsan lagi. Saudara Jiang Chen, aku tidak bermimpi, kan? Gumam Chen Lu, menatap Jiang Chen, membelai wajahnya dengan lembut, air mata mengalir, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Perasaan kehilangan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tampaknya telah melakukan perjalanan selama ribuan tahun dan kembali ke sisi kakak Jiang Chen sekali lagi. Tidak ada yang bisa memahami perasaan hidup lagi. Jika dia bisa berbaring di pelukan kekasihnya, bahkan jika itu adalah kematian, juga bahagia. Bilah janji telah sepenuhnya kuhapus olehku. Sekarang, itu milikmu. Jiang Chen memegang bilah janji, dan dengan lembut menggenggam tangan Chen Lu, dan pedang Wuji mengepal. Promise Blade saat ini seperti bayi yang baru lahir, Chen Lu dapat merasakan kontrol dari Promise Blade yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benarkah? Chen Lu tidak percaya, memeluk Jiang Chen, dia sudah menangis. Kakak Jiang Chen, aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku. Cinta antara Chen Lu dan Jiang Chen membuat Chen Qingqing di samping terlihat sedikit merah. Demi cinta, Jiang Chen tidak menyerah, Chen Lu pantang menyerah. Keduanya seperti sepasang kekasih yang dipertemukan kembali melalui ruang dan waktu, semakin gigih mereka, semakin manis mereka. Chen Qingqing bahkan sedikit cemburu pada Chen Lu. Dalam hati Jiang Chen, status Chen Lu tidak tergantikan, dan dia tampak seperti bayangan kecil di sisi Jiang Chen. Meskipun Chen Lu melalui banyak hidup dan mati, dia akhirnya mencapai hasil positif dengan Jiang Chen, dan Jiang Chen tidak pernah menyerah pada Chen Lu. Ini adalah hasil dari rasa saling percaya mereka.
Bau asam cinta membuat wajah Chen Qingqing penuh dengan kepahitan, mengapa orang itu tidak sendiri. Dalam kejam, tampaknya dia juga memiliki keintiman yang tak bisa dijelaskan untuk pria yang tergila-gila ini. Pembunuhan kejam Jiang Chen, ketidakpeduliannya yang kejam, tidak pernah pelit, tetapi dia selalu teguh dalam cintanya pada Chen Lu, bahkan jika semua orang benar-benar yakin bahwa Chen Lu akan mati, tetapi Jiang Chen selalu percaya bahwa dia, Chen Lu harus masih punya harapan. Bodoh, selama aku di sini, kamu akan baik-baik saja, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, dengan lembut membelai kepala kecil Chen Lu. Uhuk-uhuk, Chen Qingqing terbatuk 2 kali, pada saat ini, wajah Chen Lu memerah, dan hatinya penuh rasa malu. Dia masih ingat bahwa dialah yang memegang pedang janji dan mengirim Chen Qingqing, Chen Muran, dan kakak Jiang Chen ke dimensi ke-7. Tapi semua ini membuat Chen Lu merasa sangat bersalah. Maaf, kakak Jiang Chen, ini semua salahku, aku hampir membunuhmu. Chen Lu terus menggelengkan kepalanya, penuh rasa bersalah. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu, kamu tidak dapat menahan diri. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Apakah kamu bodoh? Cepat dan pulihkan kekuatanmu. Sekarang kamu memiliki bilah janji, setelah kekuatanmu pulih, aku khawatir itu tidak akan lebih buruk dariku. Ya, Jiang Chen menyeka air mata Chen Lu dan berkata dengan lembut. Maafkan aku. Chen Lu menatap Chen Qingqing dengan mata yang rumit. Chen Qingqing tidak berkomitmen, tetapi karena Jiang Chen terjebak di tengah, dia berada dalam dilema, dan sepertinya dia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Chen Lu. Bagaimanapun, itu semua karena Jiang Chen. Pada saat ini, 2 monumen besar mulai retak terbuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kedua patung monumen. Sosok ramping muncul dari langit, berdiri di atas monumen iblis besar Qincang, dan berkata dengan jijik kepada semua makhluk hidup. Dunia ini, mulai sekarang, adalah milikku. Mata muran, Chen Qingqing rumit, dan cahaya di matanya mengalir, menatap sosok yang akrab dan tidak dikenal, dan untuk sesaat, dia terdiam. Para suster yang saling jatuh cinta dan membunuh satu sama lain di masa lalu sekarang adalah hal yang berbeda, dan kali ini, Chen Muran bahkan lebih putus asa, setelah ingin menangkap 2 monumen ini, harta yang sebenarnya. Nenek moyang keluarga Chen dan iblis besar Qincang, keduanya duduk di sini, bagaimana mungkin tidak ada harta yang tersisa. Chen Lu mendapatkan pedang uji dari leluhur keluarga Chen. Itu adalah senjata ajaib tak tertandingi dari leluhur keluarga Chen. Itu adalah pedang warisan yang sebenarnya. Chen Muran sangat cemburu. Dia tidak ingin Chen Lu mendapatkannya. Itu dari lubuk hatinya, miliknya sendiri, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mewarisi harta leluhur keluarga Chen. Terlebih lagi, Chen Lu mendorongnya ke dimensi 7. Bagi Chen Muran, Chen Lu adalah musuh yang paling dia benci. Namun, hubungan antara Jiang Chen dan Chen Lu luar biasa, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, jadi Chen Muran hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah duduk diam. Meskipun Jiang Chen menyelamatkannya, Chen Lu adalah musuh bebuyutannya seumur hidup. Sosok itu, bergoyang seperti peri, berpakaian putih, bersih dan tidak berdebu, perasaan menjadi musuh di dunia, membuat Jiang Chen sangat terkejut. Chen Muran saat ini tampaknya bukan lagi Chen Muran yang asli. Chen Muran, apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Chen berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Chen Muran, yang pernah menangis seperti anak kecil, sekarang seperti seorang ratu, berdiri di atas puncak lihatlah dunia, pandang rendah semua makhluk hidup. Matanya sangat dingin, dan temperamennya seperti dewa kematian, dingin dan kesepian, tanpa jejak emosi. Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin membalas dendam pada Sue Hen. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Muran mencibir dan bertemu mata Jiang Chen. Akhirnya, matanya tertuju pada Chen Lu. Pembunuhan semacam itu niat, diimplementasikan dalam darah. Hati Chen Lu tenggelam, tetapi dia tahu bahwa ini adalah malapetaka yang tidak dapat dia hindari. Dia telah dibutakan sebelumnya, dan bilah tak terbatas mengendalikannya, yang hampir menyebabkan saudara Jiang Chen dan mereka mati. Dia tidak akan pernah memberi meskipun dia tidak seperti yang dia inginkan, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan dia tidak memiliki cara untuk membela diri. Chen Lu tidak bersalah dalam hal ini, dan jiwanya dikendalikan oleh pedang yang tak terbatas. Jika Anda ingin membalas dendam padanya, Anda dapat menemukan saya, dan saya, Jiang Chen, bersedia menanggung semuanya. Chen teguh, dia mengatakan bahwa saat ini, dia harus tinggal bersama Chen Lu bahkan lebih, belum lagi Chen Muran saat ini sangat menakutkan, hati Jiang Chen juga penuh dengan kehikmatan, karena takut dia akan merugikan. Chen Lu, jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu. Mata Chen Muran suram, bahkan jika Jiang Chen menghentikannya, dia tidak akan pernah berbelas kasih. Tidak peduli apa, aku laki-laki Chen Lu,
dan aku akan menanggung semua kesalahannya. Jiang Chen tidak menoleh ke belakang. Mata kakak Chen Lu sedikit merah, dan hatinya penuh rasa bersalah. Bodoh, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Karena kamu milikku seutuhnya, adalah kehormatan bagiku untuk melewati api dan air untukmu. Jika sesuatu terjadi, bahkan jika langit runtuh, ada seorang pria bersamamu, yang akan melindungimu. Kamu, kata-kata Jiang Chen membuat Chen Lu merasa sangat hangat dan tersentuh, meskipun keduanya tidak lagi membutuhkan kata-kata cinta semacam itu untuk menunjukkan kehangatan mereka, tetapi Chen Lu dan Jiang Chen masih saling mencintai. Kamu dan aku, dalam menghadapi hidup dan mati, Jiang Chen lebih baik mati sendiri daripada berdiri di depan Chen Lu. Chen Qingqing mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, masalah ini, mari kita berhenti di sini, Muran. Jangan terobsesi, Jiang Chen telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan kita, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhirinya, meskipun saya juga benar. Chen Lu sangat tidak puas dan bahkan membencinya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa jika bukan karena Jiang Chen, kita semua akan mati. Chen Qingqing penuh dengan emosi, tetapi pada saat ini, Chen Muran mengabaikannya dan mengejeknya. Kamu benar-benar sembuh, bekas lukanya melupakan rasa sakit, tidakkah kamu ingat bagaimana kakak laki-lakimu meninggal? Sekarang kamu bahkan membantunya berbicara, aku benar-benar melihat melalui dirimu, sepertinya nyawa kakakmu dikorbankan dengan sia-sia. Itu hilang. Chen Muran berkata dengan setengah tersenyum, matanya penuh dengan dingin dan haus darah, dia bukan lagi Chen Muran yang sederhana seperti dulu, dia memiliki ambisi dan keinginannya sendiri, dia memiliki semangat ingin menelan langit, ini adalah kepercayaan dirinya. Chen Qingqing menggertakkan giginya, matanya sedikit merah. Kematian kakak laki-lakiku tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Dia mengorbankan dirinya untukku. Aku tidak akan pernah membenci Jiang Chen. Dia adalah orang yang baik, mengapa kita harus memperlakukannya seperti ini? Sebaliknya, itu kamu. Bagaimana kamu bertahan? Seharusnya orang yang tidak tahu berterima kasih adalah kamu. Chen Muran, kamu sangat kecewa padaku. Kecewa, hahaha, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Aku Chen Muran aku tidak pernah memberinya harapan, dan dia juga berusaha menyelamatkan sendiri, bukan? Jadi saya tidak akan berterima kasih padanya sama sekali, semuanya adalah Chen Lu, dan dia yang harus disalahkan. Chen Muran tertawa dengan marah, dan benar-benar tidak ada ampun, beberapa hanya mata gila, penuh niat membunuh. Aku akan menjadi generasi permaisuri, kalian semua akan menjadi sejarah masa laluku, karena kalian semua akan mati, aku akan mewarisi warisan iblis besar Qincang, dan aku akan menghancurkan keluarga Chenmu dengan tanganku sendiri. Hari ini, Chen Lu, Jiang Chen, kamu siap untuk mati. Chen Muran penuh dengan momentum, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Bahkan Jiang Chen tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia akan mengalami serangan yang begitu menakutkan. Kemajuan, dan di antara alisnya, ada tanda api ungu, yang penuh dengan keanehan. Mungkinkah dia telah mengintegrasikan warisan Great Demon Qincang? Mustahil, mustahil. Murid Jiang Chen menyusut, menatap Chen Muran. Kalau begitu aku khawatir kamu harus melewatiku dulu. Jika kamu ingin menjadi permaisuri dan membunuh keluarga Chen, kamu benar-benar gila. Jiang Chen sangat berhati-hati di dalam hatinya. Chen Muran saat ini pasti lebih dari Chen Qingshan kuat, dan caranya juga sangat aneh. Jiang Chen tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki, dan auranya, dibandingkan dengan sebelumnya, benar-benar berbeda, dan tidak pasti, membuatnya tidak dapat diprediksi. Kamu delusi dan bermimpi. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa nyaman. Chen Lu juga memiliki semangat juang. Jika itu masalahnya, maka kalian semua akan mati untukku. Menerima persidangan adalah satu-satunya pilihanmu, cekikikan. 5073.